Nah, cuma gimana ini? Mau apa namanya? Memulihkan kemudian apa aset yang kerugian ini? Cuma 30 juta. Ini nuansa politiknya ada nih. Dua terdakwa kasus tindak pidana korupsi pengadaan jas di Dinas PMD Kabupaten Kaur, yakni mantan Kepala Dinas PMD Asdiarman dan brokernya Rahmadan Syah, Rabu siang didakwa JPU Kejari Kaur. Selesai pembacaan dakwaan, Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah menyayangkan perkara tipikor dengan kerugian 30 juta rupiah ini mesti disidangkan. Seharusnya menurut Hakim perkara ini tidak harus disidangkan karena terdakwa saat ditanya sanggup mengembalikan kerugian negara. Senada disampaikan Majelis Hakim, Sopian Siregar selaku kuasa hukum terdakwa Asdiarman juga menyesalkan perkara dengan kerugian 30 juta rupiah ini dibawa ke proses yudisial atau persidangan, karena hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan penanganan perkara korupsi untuk mengembalikan kerugian negara. Namun kenyataannya biaya penanganan perkara lebih besar dari kerugian negara yang timbul. Proses pidana korupsi itu adalah memulihkan kerugian keuangan negara. Dan kita pahami bersama sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ketua Majelis Hakim bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi biaya yang ditimbulkan itu tidak sedikit. Bahkan saya meyakini dalam perkara ini bisa jadi biaya yang sudah dikeluarkan itu ratusan juta rupiah. Sementara ini masih layak untuk dilakukan proses hukum yang yudisial seperti ini ataupun proses hukum yang dilakukan dalam proses persidangan. Karena kita pahami bersama dalam proses penyidikan, dan penuntutan biaya yang ditimbulkan itu saya yakin lebih dari 30 juta tersebut. Dengan demikian dalam tanda kutip dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya yang merugikan keuangan negara ini siapa? Apakah klien saya yang tadinya hanya 30 juta itu atau justru aparat penegak hukum yang melakukan proses penindakan ini? JPU Kejari Kaur Bobi Muhammad Ali Akbar menegaskan bukan hanya soal kerugian negara yang ingin dibuktikan, namun perbuatannya. Dalam perkara ini terdakwa disangkakan pasal 12 dan pasal 5 Undang-Undang Tipikor. Dalam surat dakwaan juga dijelaskan soal terjadinya tindak pidana korupsi yakni gratifikasi. Sehingga difasilitasi rapat antara ketua forum kepala desa. Di sana kadisnya untuk menyarankan agar setiap desa menganggarkan pakaian jas yang sebetulnya tidak ada dalam APBDes. Nah, di desa-desa juga kemudian melakukan perubahan APBDes. Jadi APBDes perubahan sehingga diselipkanlah pengadaan pakaian jas itu dengan keuntungan yang dibagi-bagi 700.000 per setel untuk kepala dinas dan sisanya untuk penyedia. Kasus dugaan korupsi pengadaan jas untuk 49 perangkat desa di Dinas PMD Kaur tahun 2022 ini disidik Polres Kaur. Dalam penyidikan tersebut ditemukan perbuatan melawan hukum. Terdakwa Rahmadan Syah menjanjikan keuntungan Rp700.000 per setel dari total harga per setel jas tersebut sebesar Rp2,5 juta dengan kalkulasi anggaran Rp1.020 miliar. Rendra Ditya Gunawan, RBTV melaporkan.